yang pertama kita mengucap syukur kepada Tuhan, ya, kita bisa beribadah pagi ini, ya. Semua itu anugerah yang daripada Amin. Ya, baik. Pagi ini, ya, kita akan melanjutkan apa yang kita bahas minggu yang lalu, yaitu terkait dengan eksposisi kitab Filemon, saudara-saudara. Ya. Jadi pagi ini kita akan melanjutkan di bagian yang kedua, ya, dan kita akan membaca mulai dari ayat 4 sampai ayat 7 saja pagi ini. Mari kita buka kitab kita di dalam kitab Filemon, ya, pasal yang pertama ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Filemon pasalnya yang pertama, kita baca ayat 4 sampai ayat 7. Minggu lalu kita sudah baca seluruh bagian dari kitab ini, yaitu ayat 1 sampai ayat 25. Dan pagi ini saya akan membacakannya dari ayat 4 sampai ayat 7, ya. Oke, kalau kita sudah dapat, saya akan membacakan dan kita perhatikan di dalam Alkitab kita masing-masing. Demikian firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat Engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan, saudaraku. Nah, sedikit kita coba ulang tentang apa yang menjadi isu utama di dalam kitab Filemon ini. Ya, minggu lalu kita sudah bahas bahwa di sini ada 3 tokoh utama, yaitu Rasul Paulus sebagai seorang rasul yang memuridkan Filemon. Minggu lalu kita juga sudah bahas bahwa besar kemungkinan Filemon ini adalah seorang petobat baru, ya, dari bangsa bukan Yahudi, dan Filemon juga tampaknya adalah seorang yang saudagar kaya, sehingga ketika dia bertobat, dia betul-betul mencintai Tuhan. Maka Filemon juga selain berdagang, dia juga menjadi seorang yang melayani Tuhan. Dia membuka jemaat di rumahnya, saudara. Kira-kira dia merintis jemaat, dan waktu itu membuka persekutuan di rumah itu bukan sesuatu yang mudah. Kenapa? Karena pemerintah kolonial Roma itu begitu mengecam setiap pergerakan orang-orang percaya waktu itu. Jadi sebenarnya resiko yang sangat tinggi bagi seorang Filemon yang diduga seorang saudagar, seorang pebisnis, lalu membuka persekutuan di rumahnya, itu bisa-bisa dagangnya diboikot atau bahkan nyawanya terancam. Jadi Filemon ini benar-benar seorang yang mengasihi Tuhan tampaknya setelah dia bertobat di bawah pemerintahan Rasul Paulus. Tetapi ya, kita melihat di dalam surat Filemon ini tampaknya ada permasalahan yang tajam yang terjadi antara Filemon dan Onesimus, di mana Filemon ini adalah seorang petobat yang kita ceritakan barusan, seorang tuan, dan Onesimus ini adalah seorang hamba, atau waktu itu bisa disebut sebagai budak, ya, yang bekerja di rumah Filemon, saudara-saudara. Nah, minggu yang lalu kita juga menyimpulkan bahwa tampaknya masalah yang terjadi antara Filemon dan Onesimus itu terkait dengan hutang piutang, dan Rasul Paulus perlu menjadi
seorang mediator di antara keduanya untuk menyelesaikan masalah ini, ya. Nah, pada bagian kedua ini kita akan melihat bagaimana Paulus menggambarkan kehidupan Filemon, ya, terkait dengan apa? Terkait dengan statusnya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, jadi bagian ayat 4, 5, 6, dan 7 ini 4 ayat yang akan kita bahas pagi ini. Kita akan melihat bagaimana Paulus menggambarkan kehidupan Filemon. Ya, bahwa Filemon itu seperti ini. Semenjak dia percaya kepada Tuhan, hidup Filemon itu seperti ini. Ya, itu yang akan kita pelajari ini. Dan minggu depan kita akan maju terus. Ya, bagaimana teknik atau strategi Paulus dalam menyelesaikan masalah ini. Tetapi sekali lagi pagi ini kita akan melihat lebih dahulu, ya, setelah minggu lalu Paulus memperkenalkan dirinya sebagai seorang hukman, ya, desmios, gelar atau perkenalan yang tampaknya tidak lazim, dan kita sudah bahas itu panjang lebar. Sekarang Paulus mau menggambarkan kehidupan Filemon terkait status Filemon sebagai orang yang percaya. Nah, saya harapkan ketika kita selesai mendengarkan firman Tuhan ini, kita mau merelasikan atau menghubungkan hidup kita dengan kehidupan Filemon. Karena baik Filemon maupun kita hari ini adalah orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jadi mari kita dengarkan baik-baik dengan seksama. Ada banyak pelajaran yang bisa kita petik pagi ini dari kehidupan Filemon melalui penjelasan Paulus. Ya. Nah, pertama saudara, ya, yang pertama, Filemon ini digambarkan sebagai seorang yang memiliki kasih. Jadi sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, oleh Paulus, Filemon digambarkan sebagai seorang yang memiliki kasih. Di ayat 5a kita lihat di sini, karena aku mendengar tentang kasihmu kepada semua orang kudus. Semua orang kudus. Kata semua orang kudus ini itu merujuk kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, semua orang yang sudah dikuduskan melalui kematian Kristus di kayu salib. Jadi istilah kudus di sini bukan berarti mereka tanpa dosa, tetapi mereka adalah orang-orang yang sudah dikuduskan, yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, dan mereka menerima pengorbanan Kristus. Itu sama dengan kita hari ini. Jadi kita juga disebut orang yang kudus. Sedikit melenceng, tetapi kita tidak boleh jumawa dengan sebutan bahwa saya adalah orang kudus. Karena kekudusan itu harus terus dipraktekkan dalam hidup kita. Amin. Amin. Ya. Jangan bilang saya orang kudus, karena itu kalau hari-hari saya bohong nggak apa-apa, yang penting saya sudah kudus. Jangan sampai nanti tiba-tiba kita berubah dari kudus menjadi kudis. Hati-hati. Karena ada di luar sana pengajaran yang mengatakan, karena kamu sekali sudah ditebus oleh kuasa darah Yesus, ya, kita menjadi orang kudus, maka kalau kamu berbuat dosa, tidak apa-apa, kata pengajaran itu. Ya, itu yang disebut dengan radical grace, kalau pernah dengar istilah ini. Radical grace, anugerah yang radikal. Ya, terlalu radikal. Jadi Tuhan itu penuh dengan kasih katanya. Sampai di situ betul. Tetapi kelanjutannya nggak benar. Karena Tuhan itu penuh dengan kasih, walaupun kamu tiap hari bikin dosa, nggak usah khawatir. Nggak apa-apa. Itu namanya radikal. Semua yang radikal itu nggak baik, saudara, ya.
Kita lanjut. Jadi Filemon merupakan orang yang memiliki kasih. Nah, kasih ini ditujukan kepada semua orang percaya di rumahnya, dan bisa jadi juga kepada semua orang yang percaya di luar rumahnya, bahkan semua orang yang dia kenal. Kita harus kembali melihat bahwa Filemon ini diduga adalah seorang saudagar, diduga adalah seorang pedagang. Jadi dia mungkin memiliki banyak rekan bisnis, dia bisa jadi memiliki banyak kolega, dan saya sangat yakin bahwa kasih yang ditunjukkan oleh Filemon tidak saja kepada orang-orang percaya, tetapi juga saya yakin bahwa kasih yang ditunjukkan oleh Filemon itu juga terkait dengan orang-orang yang belum percaya. Kenapa saya bisa menduga seperti itu? Karena kalau kita penuh dengan kasih, saudara-saudara, baik dia sudah percaya Yesus ataupun dia belum percaya Yesus, saya sangat yakin bahwa kita mengasihi mereka. Amin. Amin. Ya. Justru kalau saya pribadi, ya kasih saya mungkin bukan lebih besar, tapi lebih kepada mereka-mereka yang belum percaya. Kenapa? Karena saya tahu mereka belum mendapatkan anugerah penebusan. Jadi makanya kalau saya melihat ada orang yang belum percaya suka berbohong, yang belum percaya ya, suka berbohong, saya masih maklumi. Toleran, ya sudah, namanya dia juga belum percaya, belum mengenal kebenaran, betul. Tapi kalau ada orang yang percaya suka berbohong, saya tidak bisa maklumi. Kenapa? Karena sudah percaya, sudah mengerti kebenaran, betul? Betul? Itu dia. Dan saudara harus tahu sekali lagi, ya, hikmah itu terkait dengan pengetahuan. Ya, kalau Amsal bilang takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan atau hikmah. Pengetahuan. Jadi hikmah itu terkait dengan pengetahuan. Tetapi orang menjadi hikmat karena orang menjadi bodoh karena menghina pengetahuan. Bagaimana orang bisa menghina pengetahuan? Dengan berperilaku tidak sesuai dengan pengetahuan itu. Mengerti ya? Bagaimana orang menghina pengetahuan? Dengan berperilaku tidak sesuai dengan pengetahuan. Saya kasih contoh misalnya. Ya. Jangan kamu berbohong. Pengetahuan kan? Pengetahuan kan? Itu pengetahuan rohani. Dan kita sudah tahu bahwa itu sebuah pengetahuan rohani. Masalahnya sekarang menjadi orang berhikmat. Ya, kita mau nggak melakukan pengetahuan itu atau tidak melakukan pengetahuan itu? Itu saja. Kalau kita melakukan pengetahuan itu, jangan berbohong. Firman Tuhan berkata jangan berbohong. Saya tidak mau berbohong. Berarti kita berhikmat. Tapi kalau kita tidak melakukan pengetahuan itu, berarti kita orang yang bodoh. Makanya di dalam Injil Matius pasal 7 ketika Yesus bicara tentang awasan kepada pengajar sesat, di atas dia bilang ada orang yang hanya bicara tapi tidak melakukan apa yang dia bicarakan. Bukan semua orang yang berseru Tuhan Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan. Betul? Itu ada orang cuma bicara kok nggak melakukan. Di bawah di ayat 24 sampai 27 dikatakan ada orang cuma mendengar tetapi tidak melakukan. Dia disebut orang yang bodoh, moros. Sekali lagi bodoh ini bukan berarti dia nggak ngerti 2 kali 4 adalah 8, bukan. Tetapi moros di sini satu gambar kebodohan yang biasa di dalam bahasa Yunani yang menggambarkan orang dengan sengaja tidak mau memakai pikirannya. Ya, tidak mau memakai pikirannya. Gitu. Seperti itu gambaran orang bodoh. Dan itu juga ada gambaran yang diberikan oleh kitab Amsal. Sehingga kalau kita mengacu kepada kehidupan Filemon di dalam kitab Filemon ini, rupanya Filemon ini adalah seorang yang bijak. Kenapa demikian? Karena dia
melakukan atau mempraktekkan kehidupannya sesuai dengan pengetahuan yang dia dapatkan. Sekarang tinggal kita mengkoreksi diri kita masing-masing. Pengetahuan apa saja yang kita sudah dapatkan secara rohani. Ya. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah kita melakukan pengetahuan itu atau tidak? Itu aja pertanyaannya. Filemon melakukan pengetahuan itu. Akhirnya setelah dia bertobat, dia mengasihi. Dia seorang yang penuh dengan kasih. Dan kenapa saya sangat yakin lagi, di ayat 4 dikatakan, saudara-saudara, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku, katanya. Ya, kasih ini pastilah telah membawa dampak yang baik, ya, karena telah menjadi alasan bagi Paulus untuk selalu mengucap syukur. Saya kasih gambar. Kalau anak saudara berperilaku bagus, berdampak bagi orang, saudara mengucap syukur. Alasannya apa? Wih, anakku di sana bagus loh, jadi teladan. Puji Tuhan. Alasan kita mengucap syukur karena kita mendengar seseorang itu berdampak positif, betul nggak? Ya kan? Sebaliknya, kalau kita mendengar seseorang berdampak tidak positif, apakah kita, haleluya, anakku jadi batu sandungan? Apakah seperti itu? Oh, puji Tuhan, suamiku kemarin berkelahi di pasar, jantan. Apakah begitu? Oh, puji Tuhan, istriku memang mantap, kemarin dia dihina langsung dijantan. Apakah begitu? Enggak kan? Kita biasanya mengucap syukur karena sesuatu yang benar, betul? Sesuatu yang baik. Nah, Paulus, di ayat 4 dikatakan, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku ingat engkau dalam doa. Kenapa? Karena dia mendengar kasih Filemon yang berdampak kepada orang. Bayangkan, dia memuridkan Filemon, ya, dia memuridkan Filemon di dalam iman, dan dia mendengar muridnya berperilaku benar. Makanya saya juga sebagai gembala kan beberapa kali saya ngomong sama jemaat di sini. Gembala ini akan sangat senang, ya, kalau mendengar dan menyaksikan kehidupan jemaat itu berdampak. Betul? Betul, saudara? Jangan nanti saya dengar, itu jemaat siapa? GSJA Lembah Pujian, sebuah besar. Kemarin jemaat-jemaatan Pak. Itu jemaat siapa? GSJA. Kemarin nipu orang Pak. Waduh. Langsung saya bilang, maaf, saya bukan pendetanya. Ya kan? Betul ya? Aduh, maaf, saya bukan pendeta. Anda keliru. Tapi kalau saya dengar saudara, itu siapa? Jemaat GSJA. Luar biasa. Di lingkungan dia menjadi panutan. Langsung saya bilang, memang itu jemaat saya. Jemaat saya. Betul? Kenapa begitu? Karena kegembiraan seorang pemimpin itu sebenarnya tidak lain adalah mendengar atau menyaksikan orang yang dipimpin sesuai dengan harapan. Betul, saudara? Sama dengan kita punya anak. Apakah orang-orang tua yang punya anak udah besar, ketika mendengar anak-anaknya berguna, bagus perilakunya, itu kan kita lebih bahagia ketimbang anak kita punya harta tapi nggak berkarakter, betul? Anak kita kaya nih, punya harta ini, tapi nggak punya karakter. Orang tuanya nggak pernah ditelepon, orang tuanya telepon, mama saya sibuk. Hati-hati. Ya, saya kalau telepon sama mama saya itu bisa 1 jam dan isinya cuma ketawa. Nggak ada tuh yang berat-berat saya bahas. Saya ajak ngelawak, ketawa deh. Tadi malam aja mama saya ke kampung di dalam bis, masih teleponan kita ketawa-ketawa sampai saya bilang, sebelahnya tergabung kan? Kenapa? Itu kebahagiaan orang yang dipimpin, orang yang dilahirkan, baik secara jasmani maupun rohani. Kalau kita melihat mereka bertumbuh dengan benar, betul? Itu dia. Paulus ini bahagia sekali. Kenapa? Dia dengar tentang Filemon, walaupun dia sedang ada di penjara, saudara-saudara. Dia mendengar tentang Filemon. Filemon bertumbuh dalam iman.
Filemon penuh dengan kasih. Jadi setiap kali Paulus mengingat Filemon, dia senyum-senyum sambil berdoa. Kenapa saya bilang senyum-senyum? Karena mengucap syukur. Mana ada orang mengucap syukur mukanya mutung, betul kan? Nggak ada kan? Nggak ada orang mengucap syukur mukanya papaya, betul kan? Mana ada orang terima kasih, betul? Itu orang mengucap syukur. Jadi film itu penuh dengan kasih, ya. Kita lanjut. Bahkan kasih Filemon ini telah menimbulkan kegembiraan besar dan kekuatan bagi Paulus. Coba saudara lihat di ayat 7. Apa yang ditulis di ayat 7? Dari kasihmu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan. Bayangkan saudara-saudara, kehidupan Filemon rupanya adalah kehidupan yang luar biasa berdampak. Sebagai orang percaya, Filemon adalah seorang yang luar biasa karakternya. Sebenarnya dia berdampak, dia luar biasa, sehingga Paulus bilang, waktu aku dengar kasihmu kepada orang-orang kudus, aku tuh memperoleh kekuatan, aku lebih gembira. Itu sebabnya tadi saya bilang, waktu Paulus mengingat Filemon dalam doanya, dia itu berdoa sambil senyum-senyum. Karena Paulus mendapatkan kegembiraan yang besar. Saya mau lihat raut wajah gembira. Gimana sih gembira? Coba buka masker dulu semua. Buka masker. Gimana kalau kita gembira coba? Anda boleh buka masker. Pak Jaman dulu, saya udah lama gak lihat senyum Pak Jaman ini. Coba buka masker Pak, gimana gembira Pak? Oh Pak Jaman itu gembira tutup mata saudara. Tapi tetap senyum, benar? Walaupun dia tutup mata, tapi dia tetap senyum. Nah Paulus tuh mengalami kegembiraan. Jadi ini patut kita contoh. Bahkan Paulus melanjutkan di ayat 7, ya, sebab hati orang kudus telah engkau hiburkan. Melalui kasihnya Filemon menghiburkan. Kata menghiburkan di dalam bahasa Yunani ini itu luas maknanya, ya. Menghiburkan itu bisa juga berarti mendampingi. Makanya kalau kita mengenal Roh Kudus, di dalam teks aslinya Roh Kudus itu disebut sebagai parakletos. Parakletos itu dalam kata kerja disebut parakaleo. Dia disebut menghibur atau mendampingi. Parakaleo itu berarti seseorang yang dipanggil lalu ditempatkan ke sisi kita. Kalau dewasa ini, parakaleo ini mungkin gambaran seperti seorang advokat atau pengacara yang membela kita. Jadi mungkin kata menghiburkan di dalam Filemon ini juga mengarah ke sana, mendampingi orang-orang percaya. Bisa jadi banyak orang percaya mendapat masalah karena iman mereka, Filemon mendampingi dia. Mungkin kita tadi sepakat bahwa Filemon adalah seorang yang punya pengaruh besar, pengaruhnya dipakai secara benar, saudara-saudara. Ya, jadi melalui kasihnya Filemon telah menghiburkan saudara-saudara seiman. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, apa yang bisa kita pelajari dari hidup Filemon adalah bahwa Filemon merupakan orang yang selalu menjaga imannya kepada Tuhan Yesus. Di ayat 15 dikatakan, dan tentang imanmu kepada Tuhan Yesus, Paulus gembira mendengar imannya. Padahal waktu itu tantangan bagi kekristenan itu berat sekali. Berat sekali. Saya mau cerita sedikit. Pada zaman pemerintahan kolonialisme Romawi, ya, banyak persetujuan dagang itu diberikan di dalam sebuah fakta. Fakta tahu ya? Fakta itu surat perjanjian. Mereka boleh, salah satunya itu pernah saya baca bahwa salah satunya itu begini, boleh berdagang asal menyangkal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Makanya di kitab Wahyu, ketika dibahas tentang angka 666, orang yang tidak menerima angka itu kan dikatakan tidak boleh membeli dan tidak boleh menjual, betul? Ada yang tidak boleh dagang kalau menolak. Jadi itu salah satu fakta yang biasa pada waktu. Bayangkan, itu resiko yang diambil oleh Filemon sebagai seorang Kristen. Dia punya dagangan. Hari ini kalau kita berdagang, jangan takut menegakkan kebenaran. Amin. Saya masih ketemu loh orang-orang yang berdagang. Pak, pernah seorang bilang sama saya, Pak, boleh nggak kita dagang rokok? Waduh, boleh nggak Bu ya? Lalu kami diskusi saya, nggak usah lah Bu dagang rokok. Tapi kalau nggak dagang rokok Pak, yang lain nggak laku. Karena rokok itu peminat. Nanti dia beli rokok, nanti beli yang lain-lain Pak. Terus saya bilang, Ibu percaya nggak kepada Tuhan? Bukankah kalaupun tidak ada rokok di dagangan Ibu, Tuhan bisa membuat yang lain itu laku, betul? Saudara percaya? Saudara percaya? Percaya. Bisa emosi dari situ kan? Macam-macam. Saudara percaya? Percaya. Misalnya saudara dagang nih, ya, lalu gak usah dagang rokok. Kalau nggak dagang rokok Pak, yang lain itu nggak laku. Berarti kan kita iman kita tergantung apa ya? Tergantung rokok. Loh iya ini patut kita renungkan. Wah, kalau saya nggak ngasih nota double Pak, takutnya pelanggan saya lari. Tahu nota double? Kita pergi ke misalnya ke toko Tempo ini, toko Sumber Mas. Misal loh ya, misal. Pak, berapa ini? Semuanya, oh 257.000. Kasih nota double Pak, taruh 400.000. Toko rugi nggak? Pak, tokonya berdosa nggak kasih nota double? Dosa. Tapi Pak, kok saya nggak kasih nota double? Takutnya dia nggak beli di saya lagi, dia beli di toko lain. Berarti kita bergantung pada apa sih? Ini sama dengan kita bergantung sama orang. Padahal sumber rezeki kita, sumber pendapatan kita itu dari siapa? Hah? Tuhan. Saya kasih contoh simpel aja lah. Misalnya saya punya toko, saya kasih nota double kepada si A. Ya memang dia setia sama saya, lalu tiba-tiba dia besok mati. Masih setia dia sama saya? Masih beli barang ya sama saya? Enggak. Oh, walaupun saya sudah mati Pak, karena Bapak kasih saya nota double, saya tetap belanja sama Bapak. Begitu? Nah, oleh karena itu benar firman, jangan bergantung kepada sesuatu yang bisa binasa. Loh ini saya pengalaman. Dulu ada teman di sini suka kasih nota kosong. Kenapa kasih nota kosong ya Bu? Ya Pak, biasanya mereka lebihkan untuk di redeem. Apa itu di redeem? Reimburse itu. Ditalangin dulu 200 karena normalnya 300, minta kosnya 300. Untung berapa ya? 100. Bisa beli bakso 6 porsi. Iya kan? Tapi kita sudah membawa orang kepada perbuatan dosa. Lalu kita berkata, Pak, kalau nggak begitu nggak laku toko saya Pak. Loh, berarti Anda bergantung kepada orang yang bisa binasa. Nah kalau besok dia mati diambil Tuhan, masih beli nggak dia Mas Saudara? Nah itu loh. Memang ini nggak mudah, ini pergumulan. Tetapi bagaimana kita hidup seperti Filemon berdampak itu penting. Amin Saudara. Ya, dia mempertahankan imannya loh di hadapan Tuhan. Dan ini bukan sekedar iman KTP-mu apa? Saya Kristen. Bukan sekedar itu, kalau nyebut saya Kristen mah kecil.
Orang Batak bilang, it is no sweet. Itu masalah kecil, betul nggak? Kalau cuma ngaku, saya di mana-mana kalau tanya, Pak, pekerjaannya Pak, saya pendeta. Nggak ada, saya bilang, nggak ada. Bapak kerjanya apa? Saya pendeta. Pendeta Kristen. Gitu deh. Di Sumbawa saya kalau tanya orang gitu. Masalahnya adalah walaupun saya pendeta, saya mempertahankan iman bersih dari Tuhan. Kan nggak ada yang tahu kan? Iya kan? Nah, melalui praktek hidup itu kita bisa berperilaku tepat, berperilaku benar. Filemon mempertahankan imannya kepada Tuhan Yesus. Dan sekali lagi, memang ini kadang-kadang terkait dengan bagaimana kita mempertahankan rasa percaya. Tapi di dalam kehidupan kita dewasa ini, di dalam kehidupan postmodern ini lebih kepada hal bagaimana kita berperilaku benar di hadapan Tuhan. Ada yang nantang saudara untuk tinggalkan Yesus di sini? Gak ada kan? Gak ada yang kalau pisau dilihat dulu, kamu kalau percaya Yesus saya potong. Ada? Gak ada. Bukan seperti masa Roma di mana Filemon hidup. Kalau dia tetap percaya Yesus dipotong dia, dibunuh. Kita enggak. Makanya iman kepada Yesus dewasa ini itu lebih kepada terkait kepada hal bagaimana kita berkarakter yang benar di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Nah, ini yang perlu kita contoh dari Filemon. Dan karakter kita harus berdampak. Saya sering mengatakan kepada jemaat, berdampak. Hidup itu harus berdampak. Kalau tidak berdampak, ya terus dimotivasi untuk berdampak. Satu kali di dalam catatan, saya lupa sumbernya apa, tulisan di mana. Dan ini bukan di Alkitab. Satu kali ada cerita, Yohanes itu rupanya pernah menjadi gembala di Efesus, katanya kok. Jadi saudara, minggu dia khotbah. Ini saya bicara Rasul Yohanes ya, di Alkitab. Minggu dia khotbah tentang itu. Minggu depan itu lagi, minggu depan itu lagi. Salah satu penatuannya protes. Rasul Yohanes, kenapa sudah 3 minggu khotbahnya itu aja, gak ganti-ganti dong? Itu Yohanes bilang, ya saya khotbah itu tapi kalian belum melakukan, ya saya khotbah lagi. Belum melakukan lagi, ya khotbah lagi saya. Mengerti maksud Yohanes? Itu memang tidak ada di Alkitab itu. Kalau kita belajar tentang apa ya, tulisan-tulisan ekstra biblikal atau tulisan-tulisan di luar Alkitab, kita memang banyak mendapatkan cerita-cerita kuning, lucu, tegang dan sebagainya tentang kehidupan tokoh-tokoh di Alkitab ini. Dan dulu ada seorang sejarawan yaitu Flavius Josephus. Dia seorang sejarawan Yahudi yang hidup di abad pertama. Dia banyak menulis, bahkan tentang kisah waktu Yesus disalib dia juga menulis. Ya, kalau saudara mau baca tulisan-tulisan itu bagus sekali, extra biblical writings, tulisan-tulisan di luar Alkitab. Ya. Jadi Yohanes melakukan itu. Kenapa dia khotbah itu aja diulang-ulang? Jemaatnya bosan. Tapi kenapa? Karena belum dilakukan. Jadi jangan bangga kalau tiap minggu kita dapat khotbah beda. Banggalah kalau khotbah itu kita lakukan. Bapak nasihatnya itu aja. Bosan kan? Memang bosan, tapi Anda belum lakukan, Bu. Betul? Ya, Filemon melakukan nasihat firman Tuhan dan dia mempertahankan iman. Berikutnya ketiga, Filemon memiliki persekutuan. Saudara, dikatakan di sini ayat 6, dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman. Jadi Filemon itu memiliki persekutuan di dalam iman. Seorang teolog yang bernama David Abernathy memberikan 5 kemungkinan untuk memahami penggalan kalimat ini atau frasa ini. Yang pertama, David berkata, memiliki persekutuan di dalam iman itu bisa berarti Filemon mengkomunikasikan imannya kepada orang lain dengan menceritakan iman tersebut. Dia membagikan apa yang dia percaya kepada orang lain. Ini bicara tentang penginjilan.
Makanya saya di gereja ini selalu saya motivasi jemaat. Saudara kalau mau bersaksi dalam penginjilan menceritakan iman, ya, nggak usah ngomong, wih kemarin saya dapat mobil baru, Tuhan baru. Nggak perlu. Kalau saudara dapat mobil baru, motor baru itu biasa, cuma kecil. Tapi kalau saudara berani bercerita kepada orang lain, kemarin saya punya masalah, saya disakiti orang lain, tetapi karena ada kasih dan saya bisa mengampuni orang itu. Itu baru, lebih dari mobil baru itu. Dia dapat Tuhan. Dia dapat manusia memang enggak itu. Manusia itu lebih melihat kepada apa yang wah, betul nggak? Yang berwibawa, wibawa, betul nggak? Tapi Tuhan enggak. Itu semua kecil. Makanya firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 33 itu jelas. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Maka yang lain-lain itu kata Tuhan, yang receh-receh itu ditambahkan sama kamu. Kenapa ditambahkan? Karena itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Kamu kenal Tuhan, yang paling utama cari dulu kerajaan Allah. Karena sewaktu kamu mati, kamu dapat yang terbaik, betul? Loh ini, seru ini. Jadi persekutuan di dalam iman itu bicara tentang pertama, Filemon menceritakan imannya kepada orang lain. Saudara dan saya berani nggak menceritakan iman kepada orang lain? Saya punya banyak pengalaman, orang-orang tidak mengenal Tuhan. Padahal itu dia sakit. Saya kerap kali berkata, Pak, boleh saya doakan Pak, saya pendeta. Tapi saya doakan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang saya sembah. Boleh nggak? Kalau dia bilang boleh, saya doakan di tempat. Kalau dia bilang enggak, ya saya doakan. Tetap harus minta izin ya, jangan nanti ada orang lain yang tidak seagama dengan kita sakit, langsung tumpahkan tangan. Dalam nama Yesus, jangan. Bisa dibacok saudara. Minta izin dulu, komunikasi dulu, betul lah. Tapi dengan demikian kan kita menceritakan iman kita, kan bahwa kita percaya kepada Tuhan Yesus yang adalah penyembuh ilahi. Amin. Itu dia. Nggak usah kita mendoakan tuh pakai gemetar. Nggak perlu. Firman Tuhan bilang kau punya kuasa, taruh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan bapak ini. Kata-katamu berkuasa bahwa engkau hidup kudus. Amin. Itu yang pertama. Yang kedua, persekutuan di dalam iman itu bicara tentang Filemon turut terlibat dalam membangun iman orang lain di dalam Tuhan Yesus. Itu bicara pemuritan. Semua kita bisa memuridkan orang lain. Semua kita bisa memuridkan orang lain. Kalau engkau memberikan nasihat yang tepat kepada orang lain, engkau sedang memuridkan orang itu. Pak, istri saya kemarin masak gosong. Saya udah mau hantam ya. Jangan Pak, tanya dulu kenapa gosong. Karena penyebab gosong itu banyak, betul nggak? Siapa tahu istrinya sedang ada masalah, lalu dia goreng sambil dia melamun. Dikira gorengan itu mesti dangdut, terus digoreng sampai gosong. Loh kan bisa jadi kan? Bisa jadi kan? Itu. Jadi kalau kita mendengar curhatnya orang, jangan langsung menyimpulkan sesuatu tanpa tahu detailnya, betul lah? Nah itu kita memuridkan ya. Kemarin saya ada masalah dengan teman saya. Masa teman saya maki-maki saya gini? Jangan sebagai orang teman, wih kalau saya saja. Jangan. Tanya dulu, kenapa kok bisa temanmu maki-maki? Padahal dia udah maki duluan tuh, tapi dipotong ceritanya di sini. Loh, kadang-kadang kita ceritakan yang potong-potong aja, betul nggak? Iya kan? Coba siapa yang punya masalah curhat, pasti dia dalam ceritanya bela diri, betul nggak? Kemarin saya Pak gini-gini, saya sebenarnya udah sabar saya Pak. Ternyata di belakang itu ada cerita yang dipotong, diklip, di-cut. Ternyata dia yang nyenggol duluan. Atau ternyata dia yang makin duluan. Tapi itu gak diceritakan.
Nah, saudara terlanjur emosi. Betul? Sebagai teman yang setia, saudara membela. Ya kan? Padahal pembelaan kita salah. Hati-hati tuh. Makanya firman Tuhan berkata, banyak mendengar, sedikit Bicara. biar yang banyak bicara itu saya saja kalau ya. Saudara, kalau engkau mau dipakai Tuhan memuridkan orang lain, salah satu caranya apa? Berikan masukan yang tepat pada orang lain. Kalau saudara dikenal sebagai orang yang mampu memberikan masukan yang tepat, maka akan ada banyak orang yang Tuhan kirim kepada kita untuk cerita masalahnya. Jangan bilang, masalah saya aja udah banyak bro, kamu cerita masalah sama saya. Jangan. Justru itu kesempatan di mana kita bisa memuridkan dia. Saya di Sumbawa, saudara, ya, waktu kami pertama kali nyampe sini dan sampai hari ini, beberapa orang tua yang bahkan bukan jemaat kita, mereka itu kalau mau bertanya sesuatu ini, kadang-kadang datangnya ke saya. Tetap saja saya tahu batasan saya. Saya sering berkata juga, coba tanya gembala Bapak bagaimana pendapatnya, karena beliau adalah orang yang Tuhan tempatkan sebagai orang tua rohani. Itu tetap saya katakan. Tapi saya juga memberikan nasihat-nasihat yang benar. Kenapa mereka tetap mau datang? Karena mereka merasa bahwa nasihat itu tepat, betul? Coba nasihat kita nggak tepat, mau datang lagi nggak? Sama dengan kita beli makan. Pelayanannya, makanannya sih enak, pelayanannya ini gimana ini? Masih balik nggak ke warung itu? Kemungkinan nggak balik. Sama. Jadi kalau kita mau terlibat dalam pemuridan, salah satu caranya itu adalah berikan masukan yang tepat sesuai dengan firman Tuhan kepada masalah orang lain. Tempatkan diri Anda sebagai penyejuk, bukan sebagai kompor. Apa yang panas cepat panas itu? Kuantum. Cepat panas, kata Andre Taulani. Yang ketiga, persekutuan di dalam iman itu bisa bicara tentang bahwa Filemon membagikan apa yang menjadi miliknya kepada orang lain. Ini bicara tentang pengorbanan karena belas kasihan. Kalau engkau dan saya adalah orang beriman, engkau pasti memiliki belas kasihan. Amin. Dan belas kasihan itu bukan belas kasihan yang ecek-ecek. Ada banyak orang memberi tanpa belas kasihan. Sepakat? Ada orang banyak memberi, beri uang, memberi ini, tapi tidak ada belas kasihan di dalam pemberian itu. Kadang-kadang hanya ingin dipuji. Ya tentu kita tidak tahu motif orang, karena motif itu tersembunyi jauh di dalam hati. Tetapi yang dimaksudkan oleh Paulus di sini adalah Filemon punya belas kasihan. Jadi apapun yang kau lakukan untuk menolong orang lain, dasari itu karena kita memiliki belas kasihan. Dan biasanya tindakan yang penuh dengan belas kasihan itu pasti pengorbanan. Betul? Pasti pengorbanan. Karena apa? Karena kadang kita berbelas kasihan ketika kita justru kekurangan. Kita bisa memberi, mengorbankan. Oh, tetangga saya sakit loh, tapi saya sedang butuh uang juga, tapi saya bisa berbagi. Berkorban nggak? Berkorban. Ya. Yang keempat, saudara, persekutuan di dalam iman itu bisa bicara dengan persekutuan kefilosof dengan orang percaya lainnya sebagai bukti nyata iman Filemon kepada Tuhan Yesus dan sebagai bukti bahwa Filemon menghargai orang percaya lain yang juga beriman kepada Tuhan Yesus. Makanya penting persekutuan. Sekarang kita dalam masa pandemi, kita seringkali berkata, udah online aja, betul. Tetapi saudara, salah satu sisi negatif dari ibadah online adalah kita tidak mendapatkan persekutuan dengan orang percaya, betul? Iya kan? Kayak saya kemarin, waktu yudisium sudah itu behind the scene, tahu behind the scene ya? Aktivitas di balik layar itu. Orang lihat kan pakai jas bagus, nggak taunya celana pendek. Itu nggak sesuai dengan yang diharapkan kan? Itu behind the scene. Kadang-kadang kalau kita ibadah online gitu, kita
kita harus akui, udah banyak penelitian tentang ibadah online. Kadang-kadang kita ibadah itu ogah-ogahan. Kenapa ogah-ogahan? Matikan video, nggak dilihat, betul nggak? Ya kan? Matikan video, nggak dilihat. Kadang-kadang ada teman saya yang panggil, ya tolong ini. Dia ada tapi nggak dengar. Rupanya dia tidur. Hati-hati, saudara. Hati-hati, ya. Makanya salah satu kerugian ibadah online itu kita tidak memperoleh persekutuan dengan jemaat. Yang kelima, yang terakhir, Filemon memiliki persekutuan dengan Tuhan Yesus setiap hari. Nah, ini penting sekali. Ini bicara ibadah penyembahan. Persekutuan di dalam iman itu bicara relasi kita dengan Tuhan. Tidak ada iman yang benar tanpa hubungan dengan Tuhan. Amin? Enggak ada. Iman yang benar itu selalu terhubung dengan Tuhan yang benar. Di luar Tuhan ada iman enggak? Ada. Ada. Tetapi iman yang benar hanya ada ketika kita terhubung dengan Tuhan yang benar pula. Ini dia. Setiap hari, apakah kita terhubung dengan Tuhan? Di tempat kerja kita terhubung gak dengan Tuhan? Jangan bilang ya, tempat kerja lah Pak, ruang ibadah ya ruang ibadah lah Pak. Bukan. Kehidupan kita seluruhnya setiap hari adalah bicara tentang bagaimana kita menyembah Allah. Ya, di zaman perjanjian lama itu tidak ada gereja sebenarnya, tapi mereka disebut sebagai penyembah, betul? Dan di dalam teks perjanjian lama kata menyembah, kata yang dipakai untuk menyembah itu selalu terkait dengan aktivitas sehari-hari. Jadi apapun aktivitas kita, mari kita terhubung dengan Tuhan setiap hari. Itu berarti kita memiliki persekutuan di dalam iman. Ya. Nah, terakhir. Kenapa Mas? Tolong gimana? Bisa ya? Saya bacakan aja. Terakhir saudara-saudara, diharapkan dengan memiliki persekutuan di dalam iman, Filemon akan terus dipimpin ke arah Kristus. Semakin taat, memiliki level percaya yang semakin dalam terhadap Kristus. Ini semua yang disebut sebagai pengetahuan yang baik. Makanya di ayat berapa dikatakan ini? Ya, ayat 6. Dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan yang baik di antara kita untuk Kristus. Kesimpulannya adalah mari kita belajar dari gambaran Paulus terhadap Filemon sebagai orang percaya. Yang pertama tadi, setiap orang percaya seharusnya memiliki kasih yang berdampak bagi sesama. Yang kedua, setiap orang percaya seharusnya menjaga imannya di hadapan Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, setiap orang percaya seharusnya memiliki persekutuan di dalam iman. Dan persekutuan di dalam iman ini dapat dimanifestasikan melalui tindakan memberitakan Injil, memuridkan orang lain, memiliki belas kasihan bagi mereka yang membutuhkan, terlibat di dalam persekutuan orang percaya lain, dan setiap hari semakin intim dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, inilah gambaran ini. Minggu depan kita akan melihat kenapa Paulus menggambarkan kehidupan Filemon ini dengan begitu lengkap terkait dengan masalah yang sedang terjadi antara Filemon dan Onesimus. Itu akan kita bahas mulai minggu depan. Mungkin kita akan bahas selama 2 atau 3 minggu lah. Ya. Saya pikir itu, ya, mudah-mudahan saudara tidak ngantuk mendengar saya khotbah. Tuhan memberkati kita semua.